Pengelolaan database untuk memenuhi kebutuhan informasi yang beragam dari pengguna internal dan eksternal. Ada beberapa langkah penting dalam proses pengaturan database yang efektif. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi kebutuhan informasi, mendesain database, mengimplementasikan berkaitan dengan sistem database tersebut, mengintegrasikan data, melakukan penyimpanan dan pemeliharaan data, melakukan pelaporan dan analisis, uji coba evaluasi, dan dilakukan pelatihan pengguna untuk penggunaan database tersebut. Pengelolaan database, masalah-masalah yang umum terjadi pada siklus buku besar dan pelaporan adalah ancaman yang pertama yang berkaitan dengan data buku besar yang tidak tepat ataupun tidak valid. Data yang tidak akurat ataupun tidak valid dalam buku besar akan menyebabkan kesalahan di dalam laporan keuangan yang akan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan dan kepercayaan dari pemangku kepentingan. Bagaimana pengendalian yang dapat dilakukan dalam hal ini? Pengendalian dapat dilakukan dengan memverifikasi ataupun memvalidasi data, memastikan bahwa data yang dilakukan atau input dalam laporan itu adalah data yang benar dan dapat divalidasi keakuratan data tersebut. Selanjutnya, dilakukan audit internal, audit berkala yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengawasi dan juga menilai keakuratan dari data yang input oleh perusahaan ataupun yang diinformasikan mengenai data perusahaan. Selanjutnya, yang berkaitan pengendalian yang ketiga berkaitan dengan penerapan kebijakan pemisahan tugas, memastikan bahwa tidak ada satupun individu yang memiliki kontrol penuh atas satu akses atas proses akuntansi. Ancaman yang kedua yang dapat terjadi yang menjadi masalah umum di dalam sistem buku besar dan pelaporan itu yang kedua yaitu pengungkapan informasi keuangan yang tidak diotorisasi. Pengungkapan informasi keuangan yang tidak sah dapat menyebabkan kebocoran berkaitan dengan informasi yang sensitif yang dapat merugikan perusahaan dan pemangku kepentingan. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu dengan pengendalian keamanan fisik, mengamankan lokasi fisik di mana data disimpan dengan menggunakan akses terbatas dengan menggunakan enkripsi ataupun sistem keamanan lainnya. Selanjutnya, melakukan autentikasi multifaktor berkaitan dengan hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses informasi tersebut. Ancaman yang ketiga adalah hilangnya atau penghancuran data induk. Kehilangan atau penghancuran data induk dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk dari kesalahan manusia, serangan cyber, bencana alam yang dapat membuat kerugian signifikan di dalam perusahaan. Pengendalian yang dapat dilakukan yaitu lakukan backup data, melakukan cadangan data secara berkala dan menyimpannya pada lokasi yang aman, melakukan prosedur pemulihan bencana berkaitan dengan menyiapkan atau menguji rencana pemulihan bencana yang mencakup langkah-langkah untuk memulihkan data jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, dan melakukan enkripsi data untuk melindungi data yang sensitif agar tidak dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Ancaman yang ketiga adalah hilangnya atau penghancuran data induk. Kehilangan setelah data diterima dari beberapa siklus yang berkaitan di dalam perusahaan, langkah yang pertama atau aktivitas yang pertama dilakukan oleh perusahaan yaitu memperbaharui buku besar. Pada proses memperbarui buku besar, ada pengumpulan berkaitan dengan data transaksi. Setiap subsistem akuntansi
seperti siklus pendapatan, siklus pengeluaran, penggajian, maupun konversi, akan memberikan data atau mengumpulkan data mengenai transaksi yang terjadi. Data ini mencakup detail transaksi seperti tanggal, jumlah transaksi. Selanjutnya, ada pencatatan transaksi yang dikumpul dan dicatat di dalam jurnal sesuai dengan jenisnya. Jurnal berfungsi sebagai catatan awal sebelum data tersebut dipindahkan ke dalam buku besar. Entry jurnal seperti yang kita ketahui, akun yang terlibat yaitu debit kredit yang sesuai. Yang ketiga, penyusunan entry jurnal. Penyusunan entry jurnal pada akhir periode, harian, mingguan, ataupun bulanan. Entry jurnal ini dilakukan untuk menggambarkan keseluruhan hasil transaksi selama periode tersebut. Dan yang terakhir, memperbarui buku besar. Entry jurnal yang sudah ditulis ataupun digunakan diringkas untuk memperbaharui buku besar. Buku besar merupakan kumpulan dari semua akun yang digunakan di dalam sistem perusahaan. Setiap akun di dalam buku besar tersebut akan mencerminkan jumlah yang terakumulasi dari transaksi yang relevan berdasarkan entry jurnal.